Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi bentuk aljabar. Ada berbagai macam faktorisasi bentuk aljabar. Nah, pertama sekali kita akan masuk bagaimana faktorisasi dengan hukum distributif. Secara umum, bentuk faktorisasi hukum distributif itu mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Nah, jika ada dua suku, misalkan AB tambah AC adalah bentuk penjumlahan, maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian, sama-sama memiliki A. Nah, sama-sama memiliki A, maka A nya bisa kita keluarkan menjadi A dikali B tambah C. Jadi secara umum mengubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Nah, kita masuk contoh soalnya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Misalkan kita masuk soal yang pertama, misalkan ini soal yang pertama A ya, soal A, 4P dikurang 16. Bagaimana cara kita memfaktorkannya? Berarti 4P kita ubah menjadi 4 kali P, dan 16 kita ubah menjadi 4 kali 4. Jadi di sini sama-sama memiliki angka 4. Berarti bisa kita keluarkan 4-nya. Jadi FPB 4P dan 16 adalah 4. Berarti 4-nya kita keluarkan, tinggal di dalamnya P kurang 4. Seperti itu. Dan kita lanjut, misalkan 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5. Nah, bisa kita uraikan dulu. 9 dan 15 memiliki FPB 3. Berarti bisa kita uraikan 9 itu 3 kali 3, kemudian P pangkat 3 dengan P pangkat 5 adalah FPB nya P pangkat 3. Berarti kita uraikan ini P pangkat 3, kemudian 15 itu kita uraikan menjadi 3 kali 5 kali P pangkat 3 kali P pangkat 2. Nah, di sini sama-sama memiliki angka 3, kemudian di sini juga 3, jadi sama-sama memiliki, kita lingkari, kemudian sama-sama memiliki P pangkat 3 dan P pangkat 3. Berarti yang kita keluarkan adalah 3 P pangkat 3. Kemudian dikali dalam kurung, tinggal di sini suku pertamanya 3, kemudian ditambah 5P pangkat 2. Seperti itu. Kenapa saya kasih langkah seperti ini? Biar kalian tahu step by step atau selangkah demi selangkah. Nanti ketika kalian sudah sering latihan, dengan sendirinya akan terbiasa. Nah, bagaimana mengetahui apakah pekerjaan kita benar? Coba dikalikan ke dalam. 3P pangkat 3 kita kali 3, yaitu 9P pangkat 3. Kemudian 3P pangkat 3 kita kali 5P kuadrat adalah 15P pangkat 5. Berarti pekerjaan kita benar ya. Sekarang kita lanjut contoh yang lain. Misalkan di sini 4M kuadrat N ditambah 6MN kuadrat dikurang 8M kuadrat N kuadrat. Nah, ini bentuk
3 suku ya. Nah, di sini angka 4, 6 dan 8 memiliki FPB 2. Berarti kita keluarkan angka 2. Nah, jadi ini seiring dengan latihan contoh soal. Nah, kalian tidak perlu lagi menguraikan seperti ini, cukup kalian keluarkan angka 2. Kemudian M pangkat 2, M dan M pangkat 2 kita keluarkan M karena FPB nya M. Nah, kemudian N dengan N pangkat 2 dan N pangkat 2 FPB nya adalah N. Nah, siapa yang tinggal di dalam? Berarti ini sudah keluar 2. Berarti 4 bagi 2 di sini berarti 2. Nah, M kuadrat dibagi dengan M. Nah, artinya kan pembagian pangkatnya kita kurang. Sudah ada di luar M, berarti di dalam tinggal M. Kemudian N pangkat 1 dibagi N pangkat 1 adalah N pangkat 0. N pangkat 0 habis ya. Berarti 2M tinggal. Kemudian suku kedua 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian M dibagi M itu 1 habis ya, tinggal N pangkat 2 dibagi N pangkat 1 adalah N. Kemudian negatif ya, di sini ada negatif dibagi positif berarti tandanya negatif. Kemudian 8 bagi 2 adalah 4. M pangkat 2 dibagi dengan M pangkat 1 tinggal M pangkat 1. N pangkat 2 dibagi N pangkat 1 adalah N pangkat 1. Sekarang kita uji coba dulu apakah pemfaktoran kita benar. Coba kita kalikan ke dalam. 2 kali 2 4, M kali M kuadrat, kemudian 4M kuadrat N. Betul ya. Kemudian 2MN kali 3N adalah 6MN kuadrat. Betul ya. Kemudian 2MN kita kali negatif 4MN adalah negatif 8M kuadrat N kuadrat. Betul. Berarti pekerjaan kita betul. Paham sampai di sini? Sekarang kita lanjut contoh yang lain. Misalkan di sini ada A, kemudian di sini ada A tambah B dikurang 2B, kemudian di sini adalah A tambah B. Nah, kita lihat ini ada dua suku, ini suku pertama, ini suku kedua. Ternyata sama-sama memiliki A tambah B ya. Nah, di sini sama-sama memiliki A tambah B. Berarti bisa kita keluarkan A tambah B-nya. Nah, siapa? Tinggal di sini, artinya suku ini dibagi dengan A tambah B, berarti tinggal A. Nah, sini berarti A. Kemudian suku ini ya dibagi dengan A tambah B, tinggal negatif 2B. Jadi pekerjaan kita uji coba perkaliannya A tambah B kali A. Seperti ini, A dikali A tambah B, kemudian A tambah B dikali negatif 2B, negatif 2B dikali A tambah B. Berarti pekerjaan kita benar ya. Sampai di situ. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk faktorisasi aljabar distributif. Kemudian kita masuk bentuk yang kedua, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Secara umum itu bentuknya misalkan ada dua suku A kuadrat, 2 kuadrat ya, berarti A kuadrat dan B kuadrat berselisih. Maka faktornya adalah A tambah B dikali A kurang B. Kenapa? Karena ketika kita kalikan ini dua kelompok ini, maka menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat.
Langsung saja ya contoh soalnya. Yang pertama misalkan A kuadrat dikurang 49. Nah ini sama aja dengan kita bentuk menjadi A kuadrat dikurang 7 kuadrat. Berarti sama dengan di sini A, di sini 7, di sini A, di sini 7. Ini plus, ini min, seperti itu. Dan yang kedua misalkan 4Y kuadrat dikurang 36. Nah kita bentuk selisih 2 kuadrat, berarti ini 4 itu akarnya 2, Y kuadrat itu akarnya Y, berarti di sini kuadrat ya. Kemudian 36 itu adalah 6 kuadrat. Berarti kita faktorkan menjadi di sini 2Y, di sini 2Y, di sini 6, di sini 6. Berarti di sini positif, di sini negatif, seperti itu. Kita lanjut. C. Misalkan di sini 36 Y kuadrat kita kurang dengan 100 Z kuadrat. Nah kita bentuk selisih 2 kuadratnya. 36 itu akarnya adalah 6, berarti di sini 6. Y kuadrat itu adalah akarnya Y, berarti di sini 6Y kuadrat dikurang 100 itu akarnya 10, Z kuadrat itu akarnya Z. Nah berarti sudah bentuk selisih 2 kuadrat. Sekarang kita faktorkan menjadi di sini 6Y, di sini 6Y, kemudian di sini 10Z, di sini 10Z, kemudian plus min, seperti itu. Contoh yang lain misalkan di sini 2M kuadrat dikurang 32. Nah bentuk ini apakah bisa kita bentuk selisih 2 kuadrat? Kita lihat koefisien dari M kuadrat adalah 2, ternyata tidak bisa diakarkan. 32 tidak bisa kita akarkan, berarti kita memodifikasi atau mengubah bentuknya ke bentuk lain. Yang kita pakai adalah bentuk faktorisasi distributif. Jadi kita pakai materi sebelumnya, berarti 2M kuadrat dengan 32 memiliki FPB 2, berarti kita keluarkan 2. Di sini tinggal M kuadrat, artinya 2M kuadrat dibagi 2 tinggal M kuadrat, kemudian negatif 32 dibagi 2 adalah negatif 16. Nah bentuk ini bisa kita ubah faktorisasinya ke selisih 2 kuadrat. Jadi di sini adalah 2, kemudian di sini M kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah baru kita ubah menjadi 2, kemudian di sini M, di sini M, dan di sini 4, di sini 4, kemudian plus min, seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang lain. Yang E, misalkan 3X pangkat 4 dikurang 243. Sekarang kita lihat apakah 3 itu bisa diakarkan, apakah 243 bisa diakarkan. Nah berarti kita memodifikasi lagi ke bentuk lain atau mengubahnya dengan bantuan distributif, faktorisasi distributif. Berarti bisa kita keluarkan 3 atau dibagi 3 tinggal X pangkat 4 ya, 3X pangkat 4 bagi 3, X pangkat 4, 243 dibagi 3 adalah 81. Nah sekarang X pangkat 4 dikurang 81 bisa kita ubah ke pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Ini 3 nya tetap. Nah ini kita ubah menjadi X kuadrat dipangkatkan lagi 2. Nah di sini adalah 9 kuadrat. Nah sekarang ini kita ubah menjadi
3. Kemudian di sini kelompok yang kedua, ini X kuadrat, ini X kuadrat, kemudian ini 9, ini 9, ini plus, ini min. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk yang ketiga adalah faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Contoh-contohnya yang A sama dengan 1 seperti X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, ini koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Kemudian ada Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 6. Dan ada lagi misalkan P kuadrat dikurang 3P kemudian dikurang 18. Atau ada lagi M kuadrat dikurang 2M kemudian dikurang 15. Tahu ada juga T kuadrat ditambah 3T dikurang 4. Nah, itu adalah bentuk aljabar AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A nya sama dengan 1. Sekarang bagaimana memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya, contohnya misalkan X kuadrat tambah 6X ditambah 9. Nah, caranya cari dua bilangan, ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 6. Nah, ketika dikali hasilnya sama dengan 9. Nah, kuncinya ada di angka 9. Kita cari faktor dari 9, itu 1 kali 9, kemudian 3 kali 3, kemudian 9 kali 1. Nah, ini sama ya. Nah, mana yang kita pilih? Ketika dua bilangan itu kita jumlah hasilnya sama dengan koefisien dari X. Ternyata adalah 3 dan 3. Berarti kita ubah ini menjadi 3 ditambah 3. Nah, ini kita ubah menjadi 3 dikali 3. Nah, jadi faktor dari X kuadrat tambah 6X tambah 9 tinggal kita taruh di sini. X kuadrat itu X dan X. Kemudian di sini positif 3, di sini positif 3. Dari mana tanda positif? Ya dari sini positif, di sini positif. Ini juga positif, ini positif. Jadi faktornya X tambah 3 dikali X tambah 3. Dan kita lihat contoh yang lain. Ini contoh yang pertama. Yang kedua misalkan Y kuadrat ditambah 5Y ditambah 6. Nah, kita cari dua bilangan ketika dijumlah hasilnya 5, ketika dikali hasilnya 6. Nah, kuncinya di angka 6. Berarti angka 6 itu kita faktorkan. Ada 1 kali 6, ada 2 kali 3, ada negatif 2 kali negatif 3. Nah, mana yang kita jumlah dua angka ini hasilnya sama dengan 5? Ternyata 2 dan 3. Berarti kita ubah 5 itu adalah hasil penjumlahan 2 ditambah 3. 6 itu hasil dari positif 2 dikali positif 3. Dan ternyata faktorisasi dari Y kuadrat ditambah 5Y sama dengan 6 bisa kita faktorkan menjadi Y kuadrat itu Y dan Y. Kemudian di sini kita susun positif 2 dan positif 3 nya boleh kita taruh di sebelah sini. Bolehkah dibalik? Boleh. Ini sama aja dengan Y tambah 3 dikali Y tambah 2 karena berlaku kebalikan atau komutatif. Sekarang kita contohkan yang ketiga. Misalkan P kuadrat dikurang P dikurang 12. Nah, kuncinya ada di angka negatif 12. Nah, berarti kita cari faktorisasi dari negatif 12.
bisa 1 kali negatif 12, bisa 2 kali negatif 6, atau 3 kali negatif 4, atau boleh juga negatif 1 kali 12, negatif 2 kali 6, negatif 3 kali 4. Nah, sekarang pilih dua angka yang ketika dijumlah hasilnya sama dengan negatif 1. Ternyata yang berlaku adalah 3 dan negatif 4. Nah, sekarang kita ubah ini menjadi 3 ditambah negatif 4. Nah, negatif 12 kita ubah menjadi 3 dikali negatif 4. Nah, sekarang kita susun faktornya. Di sini P sama P, karena P kuadrat itu adalah P kali P. Kemudian sebelah sini positif 3. Nah, di sebelah sini adalah negatif 4. Bolehkah dibalik? Bolehkah P kurang 4 duluan? Boleh. Jadi sama ya, kita taruh P di kurang 4 di depan, boleh sama ya, P ditambah 3. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, misalkan yang keempat, T kuadrat ditambah 3T kurang 10. Nah, kuncinya ada di angka negatif 10. Berarti negatif 10 itu kita faktorkan, ada 2 kali negatif 5 atau negatif 2 kali 5, kemudian 1 kali negatif 10 atau negatif 1 kali 10. Mana yang kita ambil ketika dua angka ini dijumlahkan sama dengan koefisien T, yaitu 3. Berarti berlaku di negatif 2 dan 5. Berarti 3 itu adalah penjumlahan dari negatif 2 ditambah dengan positif 5. Dan negatif 10 adalah perkalian negatif 2 kali 5. Sekarang kita faktorkan T kuadrat tambah 3T kurang 10. Kita susun di sini T, di sini T, kemudian negatif 2 kita taruh di sini. Kemudian positif 5 kita taruh di sebelahnya. Nah, di sini boleh dibalik, boleh. T tambah 5 dikali T kurang 2 sama. Seperti itu. Bagaimana anak-anak dari beberapa contoh? Oke, semoga kalian paham ya. Bentuk faktorisasi yang keempat, AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A nya tidak sama dengan 1. Oke, langsung saja kita masuk contoh soalnya. Nah, di sini ada beberapa cara. Nah, saya ambil cara yang termudah ya. Yang pertama, misalkan 3x kuadrat ditambah 5x kurang 12. Nah, contoh yang pertama ini saya memakai metode kali silang. Nah, caranya 3 itu kita faktorkan, yaitu 3 kali 1. Kemudian negatif 12 itu kita faktorkan menjadi negatif 4 dan 3. Nah, di sini kalian harus menguji coba dulu ya. Nah, kali silangnya 3 dengan 3 kita kali silang. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 1 kali negatif 4 adalah negatif 4. Nah, hasil dari dua bilangan ini harus sama dengan koefisien X. Berarti kita uji. Nah, ini sudah positif 5. Dan ternyata faktor yang kita ambil adalah benar. Sekarang kita susun faktor dari 3x kuadrat tambah 5x kurang 12. Nah, bagaimana cara kita menyusunnya? Nah, untuk kelompok pertama kita ambil baris pertama ini. Berarti di sini 3x kurang 4. Nah, untuk
bentuk yang kedua, faktor yang kedua, kita ambil baris yang kedua. Nah, ini artinya 1x ditambah 3. Nah, 1x kita tulis x saja ditambah 3, seperti itu. Dan kita lanjut contoh yang kedua, 6x kuadrat dikurang 11x ditambah 3. Nah, bentuk ini kita cari faktornya. Faktor dari 6 adalah 3 dan 2. Nah, kemudian 3 itu kita faktorkan menjadi negatif 1 dan negatif 3. Nah, sekarang kita coba kali silang. 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Kemudian 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Sekarang coba kita jumlah, apakah sama dengan koefisien x? Ternyata sama. Nah, tinggal kita susun. Faktornya adalah 3x dikurang 1. Kita taruh sebelah sini, berarti 3x kurang 1. Kemudian baris kedua kita taruh di kelompok kedua, berarti 2x kurang 3, seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah paham sampai di sini? Kita lanjut ya. 90 dikurang 13 M dikurang M kuadrat. Nah, ini bentuknya adalah negatif 1 ya. Berarti 90 itu kita ubah menjadi 18 dikali 5. Kemudian, nah ini koefisien dari M kuadrat adalah negatif 1. Nah, negatif 1 kita ubah faktornya menjadi 1 kali negatif 1. Nah, bagaimana Bu kalau kita misalkan salah dalam memfaktorkan? Nah, kalian harus banyak latihan di sini. Ketika kalian taruh di sini negatif 1, di sini 1, kalian uji coba dulu boleh. Nah, sekarang coba kita kali silang. 18 kali negatif 1 adalah negatif 18. Kemudian 5 kali 1 adalah 5. Sekarang coba kita jumlahkan. Ini adalah negatif 13. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, di sini karena di sini adalah 90, berarti tidak pakai variabel. Berarti 18. Nah, temannya di sini adalah 1M. Nah, 1M kita tulis M saja. Tandanya adalah positif. Nah, di kelompok kedua adalah baris kedua, angka 5 dan dikurang 1M atau dikurang M saja, berarti 5 dikurang M, seperti itu. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Oke, lanjut contoh yang lain. Yang ya, misalkan 6x kuadrat dikurang 28 xy ditambah 30 y kuadrat. Ayo, bagaimana caranya? Nah, untuk yang D, 6x kuadrat berarti koefisiennya 6, kita ubah faktornya adalah 2 kali 3, dan 30 y kuadrat kita ubah menjadi karena di sini negatif, kita ambil faktornya yang negatif, berarti di sini negatif 6 kali negatif 5. Sekarang coba kita uji, kita kali silang. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. Kemudian 3 kali negatif 6 adalah negatif 18. Sekarang kita faktorkan, kita susun di sini. Nah, di sini 6x kuadrat ya. Kemudian di sini 30y kuadrat. Ada variabel x dan y. Berarti kita susun di sini adalah 2x, kemudian temannya adalah dikurang 6y. Nah, kemudian kelompok kedua adalah baris kedua, 3x, kemudian temannya di sebelah negatif 5y, seperti itu. Oke anak-anak, bagaimana sampai di sini?
harus banyak latihan ya. Semoga kalian paham. Mohon maaf jika ada terjadi ketidaknyamanan dalam jaringan, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan kalian kritisi di kolom komentar, dan saya bersedia untuk memperbaiki jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih sudah melihat video ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.